Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, saudara-saudariku yang terhormat dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Diah Rusmawati SPD. Kali ini saya akan berbagi materi yang membahas secara singkat tentang teknik pernafasan mencucu, atau pulse lip breathing. Bagaimana sih cara untuk melakukan teknik pernafasan ini? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, ambil nafas, hirup udara lewat hidung selama 2 hitungan, kemudian tahan 2 hitungan. Setelah itu hembuskan atau tiup nafas lewat mulut yang mencucu, seperti meniup balon, tiup pelan-pelan selama 4-6 hitungan. Lakukan lagi urutan di atas berulang-ulang. Sempatkan untuk latihan terus kapanpun kita ada waktu. Terus apa gunanya teknik pernafasan tadi? Teknik pernafasan ini berguna bagi para penderita penyakit paru obstruktif kronis, yang disingkat menjadi PPOK atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, yang disingkat menjadi COPD, supaya jalan nafasnya tidak mengempes atau menutup pada saat menghembuskan nafas. Sebenarnya bagaimana sih proses pernafasan normal itu? Tarik nafas adalah proses aktif. Artinya kegiatan ini dilakukan dengan usaha, tidak otomatis, karena memerlukan kontraksi otot-otot pernafasan. Berbeda dengan detak jantung, yang otomatis berdetak tanpa keinginan kita. Sedangkan menghembuskan atau membuang nafas adalah proses pasif, karena setelah tarik nafas, maka otomatis, relatif tanpa kontraksi otot pernafasan, akan menghembuskan nafas. Inilah yang dimaksud tanpa usaha. Pada penderita PPOK atau COPD, lazimnya terjadi penyumbatan jalan nafas yang disebabkan karena berbagai hal. Bisa berupa jalan nafas menyempit, menumpuknya lendir di saluran nafas, dan kerusakan dinding saluran nafas. Pada waktu para penderita ini menghirup nafas, tidak ada masalah, seperti biasa saja. Karena inhalasi atau menghirup nafas adalah proses aktif, yang melibatkan kontraksi otot pernafasan. Tetapi waktu eksalasi atau menghembuskan nafas, yang pada orang normal merupakan proses pasif, tidak bisa dilakukan oleh para penderita PPOK ini, karena dinding saluran nafasnya sudah rusak dan tidak terbuka. Oleh karenanya perlu upaya aktif meniup dengan tekanan, agar supaya saluran nafas tetap terbuka. PPOK atau COPD sering disebut juga penyakit paru-paru molor. Jenis penyakit ini sering terjadi pada mereka para perokok aktif maupun pasif, atau pada orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dengan menghirup asap, baik asap dapur, kayu maupun asap industri, dalam jangka waktu lama. Para penderita ini mengalami kerusakan tulang rawan, maupun otot-otot polos saluran nafas. Mari kita perhatikan bersama, sistem pernafasan manusia, yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian penting seperti yang tampak di depan kita. Salah satu bagian penting dari sistem pernafasan manusia ini adalah tulang rawan pada saluran nafas, yang berguna untuk mempertahankan supaya saluran nafas kita tetap terbuka pada saat bernafas. Pada penderita PPOK, tulang rawan dan otot-ototnya bisa saja rusak, sehingga saluran nafas tidak bisa tetap terbuka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan. Pada saat inhalasi, yang merupakan proses aktif, saluran nafas masih bisa terbuka. Tetapi pada eksalasi, yang normalnya merupakan proses pasif, saluran nafas malahan tidak terbuka. Sehingga udara sisa pernafasan, yang kaya CO2, yang harusnya terbuang, tidak bisa terbuang semua, menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan paru tidak bisa mengempis dengan sempurna, dan akhirnya paru jadi molor. Molornya paru, karena paru menjadi lebih besar dan lebih panjang dari ukuran normalnya,
Kondisi ini menyebabkan otot diafragma sebagai otot pernafasan terbesar dalam sistem pernafasan tidak bisa kontraksi sempurna. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses pernafasan bekerja. Saat tarik nafas atau inhalasi, diafragma kontraksi dan akan turun mendatar membuat rongga dada membesar, menekan perut, menyebabkan perut juga membesar, dan paru mengembang sempurna. Udara segar yang kaya oksigen bisa masuk sebanyak mungkin ke dalam paru, dan oksigennya disalurkan ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Saat buang nafas atau eksalasi, diafragma akan naik membentuk kubah, mendorong dan menekan paru untuk mengeluarkan sisa udara pernafasan yang kaya CO2 untuk dibuang. Teknik pernafasan mencucu atau purse lip breathing ini akan membantu saluran nafas tetap terbuka pada waktu eksalasi, sehingga udara yang bisa dikeluarkan lebih banyak dan membantu gerak diafragma lebih mampu mendorong paru untuk mengeluarkan udara sisa pernafasan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudariku sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Demikian, terima kasih dan selamat pagi.